Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hikmah, F A I K O T U L H I K M A H. Saya dari prodi PLB NIM saya 221F10040. Saya dari kelas 22A1 Universitas Argopuro Jember. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah film disleksia yang diangkat dalam film Tarzan Per. Tarzan Per adalah sebuah kisah film yang menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ishan Darsel Chafari yang merupakan siswa kelas 3 yang payah dalam urusan apapun di sekolahnya. Hal itu karena dia menderita disleksia yang membuat dia tidak bisa membaca dan menulis dengan baik. Dia juga selalu melihat dunia dengan imajinasinya. Dalam setiap pelajaran dia selalu mendapatkan nilai yang jelek, dan hal yang membuat guru-gurunya geram kepadanya. Terlebih lagi dia seorang membolos saat jam pelajaran sekolah. Ishan selalu dicap sebagai anak yang pemalas, nakal, dan idiot. Hal ini membuat kemampuan akademiknya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan dengan anak sebayanya yang lain. Ishan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, dan suka menghayal. Sedangkan Johan, kakak Ishan, memiliki karakter yang terbalik dengan Ishan. Selalu pintar, penurut, dan kalem. Keluarga Ishan tidak menyadari bahwa Ishan adalah anak berkebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut Ishan agar selalu terus belajar dan meraih nilai yang tinggi seperti Johan, kakaknya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, ayahnya memasukkan Ishan ke sekolah asrama biasa. Ia menolak Ishan dimasukkan ke sekolah luar biasa karena tidak percaya bahwa anaknya itu memiliki keterbatasan. Ishan merasa sedih karena harus tinggal jauh dari keluarganya. Hal ini membuat penyebab utama memburuknya kondisi psikologis Ishan. Sampai akhirnya ada seorang guru seni baru yang bernama Ram Shankar Nikum Amir Khan. Bertemulah Ishan dengan Pak Nikum, salah satu guru yang di sekolah barunya. Pak Nikum memiliki keinginan untuk mengembalikan sifat ceria dan kreatif Ishan. Dengan izin kepala sekolah, Pak Nikum mengembalikan sifat mendampingi Ishan dengan cara melatih membaca, menulis, melukis, dan belajar menghitung. Dengan cara naik turun tangga, seiring berjalannya waktu, Ishan telah mencapai perubahan. Pak Nikum juga mengadakan lomba melukis di sekolah. Para hadirin tercegang melihat hasil karya Ishan yang luar biasa indah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ishan memiliki bakat yang hebat. Ia bisa melukis lagi dan orang tuanya sangat bangga dengan dia. Film ini menyuarakan berbagai pesan moral yang sangat berharga bagi kita yang nantinya akan menjadi seorang pendidik maupun seorang orang tua yang kelak memiliki anak. Secara tidak langsung, film ini mengedukasi kita agar semua memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan terhadap keterbatasan dan kelebihan seseorang. Analisis disleksia. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh
kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada otak yang telah mengelola dan memproses informasi yang telah dibaca. Disleksia merupakan gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak. Anak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama. Di mata anak, tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Anak dengan gangguan ini dimungkinkan mempunyai IQ yang tinggi dan baik, dan kemampuan lain juga baik, namun dalam hal membaca itu mengalami kesulitan. Menurut Fit dalam Obler dan Greulow 2000 menjelaskan bahwa dalam perolehan membaca diperlukan 4 tahap. Antara lain, yang pertama, mengembangkan keterampilan logografis, yaitu kemampuan mengenali kata secara utuh. Yang kedua, pemerolehan keterampilan alfabetis, yaitu mampu mengenali setiap fonem dan huruf. Yang ketiga, pemerolehan keterampilan ortografis, yaitu mampu mengenali morfem. Yang keempat, pengembangan keterampilan baca tulis. Pada kebanyakan anak yang menyandang disleksia, dalam perkembangannya muncul kesulitan dalam mengenali kata secara utuh yang diistilahkan desain detik. Sebagian lainnya, kesulitan dalam mengenali bunyi yang berhubungan dengan huruf yang diistilahkan disfonetik. Disleksia lebih banyak terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan. Hal ini didasari oleh perkembangan hormonal pada janin yang terkait gender jenis kelamin yang mempengaruhi migrasi sel pada area bahasa dan kecenderungan penggunaan tangan kiri dan kanan. Kesimpulan, melalui beberapa metode dan pendekatan guru dalam penanganan anak disleksi mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam belajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu metode multisensori, karena dapat mencakup secara keseluruhan, merangsang dan pelaksanaannya itu melibatkan seluruh sensori yang ada pada anak. Metode ini mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa dan kemampuan pendengaran kinesik yang dalam tataran ini yaitu kesadaran pada gerak dan perabaan pada siswa. Dengan demikian, metode ini dapat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran untuk anak disleksia, dan kedepannya tidak ada lagi anak disleksia yang tidak mampu menulis, membaca, dan berhitung. Pesan moral dalam film Tarzan Per ini sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dengan kelebihan masing-masing. Ada beberapa pesan moral bagi orang tua. Yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaan saya ke dia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.